Hai, selamat siang buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Aries. Oke, mari kita lihat di manakah energinya kalian saat ini, dan setelah itu kita akan melihat energi dari pasangannya kalian. Oke, dan sekedar peringatan kembali, ini merupakan ramalan umum, jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasinya kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Oke. Aries, energinya kalian saat ini the moon. Oke. Jadi ada beberapa dari kalian mungkin yang berhubungan dengan orang yang berbintang Pisces, ataukah mungkin kalian memiliki Pisces di chartnya kalian, apakah Sun, Moon, Rising kalian, ataukah di sini seperti tadi mungkin kalian berhubungan dengan orang yang berbintang Pisces, dan The Moon juga merupakan kartu tentang rahasia. Apakah kalian yang memiliki suatu rahasia di sini, ataukah pasangannya kalian? Dan di sini kalian juga memiliki Six of Cups, Two of Pentacles, dan The Devil. Ada beberapa dari kalian yang berhubungan dengan orang yang berbintang Capricorn. Di sini saya merasa dengan adanya kartu Six of Cups merupakan kartu tentang seseorang yang sudah kalian kenal, dan orang ini, apakah kalian mengharapkan dia untuk datang dan minta maaf kepada kalian, ataukah orang ini sudah datang dan minta maaf kepada kalian? Oke, jadi di sini saya merasa The Moon merupakan kartu reflection buat kalian. Itu yang saya rasakan. Mungkin kalian saat ini lagi merefleksi situasinya kalian, atau lagi melihat atau mendalami situasinya kalian sebelum kalian memaafkan seseorang. Oke, misalnya ada seseorang yang datang, apakah itu di sini bukan selalu tentang pacarnya kalian yang datang, mungkin temannya kalian yang pernah menyakiti kalian, dia ingin minta maaf dan sebagainya. Oke, jadi saya merasa di sini kalau saya connect kartu The Moon dan Six of Cups di sini, mungkin kalian merefleksi situasi ini sebelum kalian memaafkan orang ini. Itu yang saya rasakan. Jadi kalian akan mendalami situasi ini sebelum memberikan maaf kepada orang ini. Oke, kita akan clarify kartunya satu persatu. Let's clarify Six of Cups. Thank you. Six of Pentacles. Oke, jadi orang ini King of Cups. Jadi orang ini dia masih memiliki perasaan yang banyak kepada kalian, atau dia ada keinginan untuk meluahkan perasaannya dia kepada kalian. Dan saya merasa mungkin dulu dia breadcrumbing kalian, atau dia hanya memberikan setengah dari perasaannya dia, dan sekarang dia ingin datang minta maaf dan juga menunjukkan perasaannya dia kepada kalian, dan dia ingin membalancekan situasi ini atau menyeimbangkan situasi kalian. Oke, ataukah ini sudah terjadi karena ini waktu kemarin, sekarang dan untuk kedepannya? Terkadang kartu ini juga mereka bisa saja ini yang terjadi saat ini dan ini yang terjadi kemarin. Jadi karena energi itu mereka selalu berputar setiap saat. Oke, jadi seperti tadi saya merasa orang ini dia orang yang sudah kalian kenal karena Six of Cups. Six of Cups juga merupakan tentang seseorang, merupakan pasangannya kalian di kehidupan yang terdahulu. Kalau kalian percaya dengan inkarnasi, jadi di kehidupan yang terdahulu kalian sudah berpasangan dan kalian lahir kembali ke sini untuk melanjutkan tugas yang belum kalian selesaikan di kehidupan kalian yang terdahulu. Oke. Let's clarify Two of Pentacles. Thank you. Queen of Swords. Oke, jadi Queen of Swords merupakan seseorang yang sudah sering disakiti. Jadi saya merasa di sini mungkin kalian sudah sering disakiti. Maka dari itulah kalian memiliki kesusahan untuk
memaafkan seseorang di sini, walaupun orang ini dia sudah datang atau dia sudah menunjukkan kepada kalian bahwa dia merasa bersalah dan dia juga masih ada perasaan buat kalian. Dia ingin menyeimbangkan situasi ini, akan tetapi kalian di sini masih memiliki rasa. Kalau saya melihat dari wajah orang ini, dia tidak begitu khawatir dengan keputusan apapun yang akan dia pilih. Sepertinya, oke, keputusan apapun yang akan saya pilih, saya akan menerima dengan lapang dada seperti itu. Jadi, kalian tidak begitu khawatir di dalam memilih situasi ini. Atau situasi apapun yang ingin kalian pilih di sini, kalian tidak begitu khawatir. Jadi kalian tidak takut untuk berbuat salah. Jadi di sini sekedar pengetahuan umum buat kalian. Terkadang di saat kita melakukan sesuatu dan kita merasa bersalah dengan hal itu, jadi janganlah kalian merasa hanya karena kalian melakukan kesalahan, kalian akan menghukum diri kalian seperti jengkel kepada diri kalian atau merasa marah kepada diri kalian sendiri dan sebagainya. Jadi walaupun kita berbuat salah di sini, gunakanlah hal itu sebagai pelajaran buat kedepannya. Oke, karena kita di sini dalam proses mempelajari diri sendiri atau memperbaiki diri sendiri. Kita lahir bukan orang yang sempurna, jadi kita lahir penuh dengan sesuatu yang perlu kita dalami atau perlu kita pelajari di kehidupan ini. Oke, hanya saja kalau bisa jangan kalian melakukan kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya. Walaupun hal itu terjadi, mungkin kalian bisa berpikir kembali, oh kenapa saya bisa jatuh seperti ini 2 kali? Apa yang perlu saya perbaiki sekarang? Jadi apa yang kalian lakukan, contoh kecil di sini misalnya kalian berhubungan dengan seseorang, dulu kalian berpacaran dengan John, terus kalian selalu memberi dan memberi dan memberi, terus suatu hari John bilang, hey Sarah atau Linda, siapapun nama kalian, saya mau putus sama kamu, seperti itu, tanpa alasan yang pasti. Terus kalian pacaran lagi dengan Justin atau siapapun di sini, kalian melakukan hal yang sama, memberi dan memberi dan memberi, dan dia merasa, karena sering saya bilang kalau cowok ini kita selalu beri dia kesempatan dan memberi dan memberi. Cowok ini mereka suka tantangan, jadi kalau kita selalu kelihatan seperti itu, dia tidak merasa tertantang. Jadi mungkin kalian bisa rubah caranya kalian di dalam memberikan waktu atau di saat kalian SMS. Seandainya dulu kalian selalu membalas SMS-nya dia, setiap saat dia SMS kalian langsung balas. Jadi mungkin rubah caranya kalian agar supaya apa yang sudah terjadi terdahulu dengan John atau Justin tidak terjadi dengan David atau pasangan baru kalian. Oke? Jadi rubahlah caranya kalian berhubungan dengan seseorang di sini. Oke. Entah itu buat siapa, tadi intuisi saya bilang seperti itu. Jadi untuk the devil di sini kita akan clarify kartunya. Let's clarify the devil. Let's clarify the devil, please. Thank you. 10 of Wands. Jadi di sini saya merasa siapapun yang masih memiliki kebiasaan buruk di sini, misalnya kalian seperti tadi, mungkin kebiasaan buruk kalian suka memberi. Jadi kalian selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan kalian sendiri, dan kalian tahu hal itu membebani pikiran. Kalian tahu hal itu membebani pikirannya kalian atau perasaannya kalian. Jadi itu merupakan salah satu kebiasaan buruk kalian yang harus kalian lepaskan agar supaya kalian bisa terlepaskan dari beban ini yang ada di dalam kepalanya kalian. Oke? Oke, mari kita lihat
Hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini tentang diri kalian sendiri di sini? Protection. Okay, strong protective magic for the family and the home. Di sini kalian disuruh untuk memprotek dirinya kalian dan juga orang-orang di sekitarannya kalian. Oke, jadi di sini saya merasa di saat kalian marah sama pasangannya kalian, sama John atau Justin atau David, siapapun pasangannya kalian di sini, kalian diingatkan janganlah kalian mengeluarkan rasa amarah itu kepada orang-orang di sekitarannya kalian, terutama orang tua kalian di sini. Kalian disuruh untuk memprotek energinya kalian dan juga energi orang-orang di sekitaran kalian. Jadi janganlah kalian menyalahkan atau memarahi orang tua kalian, saudaranya kalian, sepupu kalian, temannya kalian, hanya karena kalian marah dengan pasangan kalian. Oke? Trinket 5, oke. Manifesting money and income. Di sini kalian juga diingatkan kembali untuk, karena kartu, kalau kalian lihat 555, 555 artinya perubahan atau changes. Jadi seperti tadi, mungkin ada sesuatu yang perlu kalian rubah di sini. Saya merasa dengan adanya kartu manifesting money and income, mungkin kalian disuruh untuk merubah. Misalnya kalian terlalu berpikir dengan pasangannya kalian, rubahlah pola pikiran kalian itu dan fokuskan dengan keuangan untuk saat ini. Triple spiral, okay. Listening to divine wisdom and joyful learning life lesson. Okay, di sini saya merasa listening to divine wisdom artinya kalian disuruh untuk mendengarkan sesuatu di sini yang membuat kalian menjadi orang yang lebih bijaksana untuk kedepannya. Oke. Di sini dengan adanya kartu joyfully learning life lesson, artinya life lesson di sini merupakan cobaan hidup, artinya cobaan hidup. Jadi kalian diingatkan juga di sini, cobalah kalian seperti menikmati walaupun saat kalian marah, saat kalian merasa terkekang, saat kalian ditinggalkan dan sebagainya, cobalah kalian juga melihat segi positif dari hal yang negatif. Oke, cobalah menikmati situasi yang ada walaupun sangat sakit buat kalian. Jadi mungkin kalian bisa mendekatkan diri dengan ilahi di saat kalian merasa tersakiti, karena merekalah yang akan membantu kalian di sini. Oke, karena the divine artinya ilahi, jadi listening to divine wisdom artinya kalian disuruh untuk mendengarkan suatu intuisi atau suatu pelajaran dari ilahi di sini. Jadi kalau batinnya kalian bilang, oh saya harus putus sama John karena John tidak berubah, karena David belum berubah, karena Justin belum berubah dan sebagainya. Jadi itulah merupakan salah satu pelajaran dari the divine atau dari ilahi. Jadi kalian disuruh untuk mendengarkan intuisi itu. Oke. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya perasaan kalian terhadap dia saat ini. Perasaan kalian terhadap dia. I wonder if you are happy without me. Oke, jadi Aries, saat ini mungkin kalian merasa wondering atau kalian merasa seperti, oh apakah John happy? Apakah John bahagia saat ini tanpa saya? Seperti itu. I'm starting to understand our connection. Oke, jadi beberapa dari kalian Aries yang sudah mulai mengerti tentang situasi kalian atau hubungan kalian ini. Mungkin kalian sudah belajar banyak tentang pasangannya kalian dan juga kalian belajar banyak di dalam hubungannya kalian. Okay? I wish I had treated you better.
Nah, di sini mungkin kalian pernah berkata yang salah atau berbuat yang salah, jadi kalian masih merasa bersalah dengan hal itu. Oke, jadi mungkin kalian belajar untuk memaafkan diri sendiri terlebih dahulu agar supaya kalian bisa memaafkan orang lain. Oke, mari kita lihat di manakah energinya dia saat ini. Energi dari pasangannya kalian saat ini. Energi keseluruhannya dia, Page of Cups. Oke, di sini saya merasa mungkin orang ini dia ingin mengulang kembali hubungan ini atau dia ingin memberikan cintanya dia kepada kalian. Dan di sini ada juga kartu The Hierophant, merupakan kartu pernikahan. The Chariot, kesuksesan. Oh, wow. Knight of Wands. Oke. Queen of Swords. Dan The Death. Oke. Jadi saya merasa Knight of Wands merupakan seseorang yang ingin berkomunikasi, akan tetapi kalau kalian bisa melihat kuda ini dia seperti merunduk, jadi orang ini dia ada keinginan untuk berkomunikasi atau memberikan cintanya dia kepada kalian kembali. Akan tetapi dia juga hesitant. Hesitant di sini artinya seperti memblok dirinya dia sendiri atau menutup dirinya dia untuk melakukan hal itu. Oke. Dan Queen of Swords merupakan kartu tentang seseorang yang keras kepala, ataukah Queen of Swords orang yang memiliki sharp tongue atau lidah yang tajam. Kalau dia berkata sesuatu biasanya orangnya sangat to the point atau blunt. Orangnya selalu berkata, misalnya dia marah, daripada dia bilang, oh mungkin kita bisa makan di luar, saya mau berkomunikasi. Saya biasanya kalau marah sama pasangan saya, biasanya saya bilang, hey John, oke, contoh di sini nama dia bukan John. Jadi hey John, saya mau mendaki. Dia sudah tahu kalau saya bilang saya mau mendaki, dia tahu kalau saya ingin berkomunikasi yang serius. Jadi saya tidak akan langsung bilang, hey John, saya tidak suka caranya kamu kemarin seperti ini dan itu. Orang ini dia berbeda dengan saya, jadi orang ini dia memiliki lidah yang tajam. Oke? Dan The Death merupakan kartu perubahan, jadi mungkin hal itu yang perlu dia rubah atau ada sesuatu yang perlu dia rubah di dalam dirinya dia sebelum dia bisa datang kepada kalian dan berkomunikasi kepada kalian. Let's clarify Knight of Wands. Thank you. The Star. Mungkin ada beberapa dari kalian berhubungan dengan Aquarius, dan The Star merupakan kartu harapan. Jadi di sini saya merasa pasangan kalian masih berharap, pasangan kalian masih berharap atau mengharapkan untuk bisa memperbaiki hubungan ini, atau kalian menerima cintanya dia walaupun dia tidak secara langsung memberikan 100% perasaannya dia kepada kalian. Karena Queen of Swords juga merupakan seseorang yang sudah sering disakiti, jadi orang ini sepertinya akan melakukan hal ini secara perlahan-lahan karena dia juga merupakan seorang knight. Jadi orang knight biasanya dia melakukan sesuatu secara berhati-hati. Oke? Terutama buat dia yang sudah sering disakiti. Let's clarify Queen of Swords. Three of Swords. Seperti tadi saya merasa orang ini dia sudah sering dikecewakan atau sudah sering tersakiti, maka dari itulah dia ingin melakukan hubungan ini secara perlahan-lahan. Let's clarify The Death. Dan saya merasa di sini dia juga perlu Page of Swords. Oke, dia ingin berkomunikasi ataukah di sini dia mengawasi kalian, karena Page of Swords merupakan seseorang yang
mengawasi seseorang lewat sosial media atau lewat jarak jauh. Dan juga page of sword merupakan kejujuran, jadi di sini dia ingin berkomunikasi dengan kalian lebih terbuka atau lebih jujur kepada kalian. Oke. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya perasaan dia kepada kalian saat ini. Perasaannya dia kepada kalian. I left you before you could leave me. Oke, jadi kalau orang ini meninggalkan kalian, ketahuilah dia melakukan hal itu karena dia sudah sering disakiti. Biasanya seseorang yang meninggalkan seseorang terutama tanpa alasan yang pasti dan sebagainya, jadi dia tidak tahu, terutama buat dia yang merasa secara emosional dia semakin, buat orang yang sudah sering disakiti atau yang belum mengobati rasa sakitnya dia atau luka lamanya dia, biasanya orang ini dia meninggalkan seseorang. Jadi dia bilang di sini dia meninggalkan kalian sebelum kalian meninggalkan dia karena orang ini mungkin takut disakiti, maka dari itulah dia memilih untuk menyakiti kalian daripada dia yang disakiti karena dia sudah sering disakiti. You speak to me through music. Oke, mungkin di sini di saat dia mendengarkan lagu-lagu ataukah di sini dia merasa di saat dia mendengarkan musik atau lagu-lagu dia merasa bahwa kalian mengungkapkan perasaannya kalian lewat lirik yang dia dengarkan. Oke, misalnya dia mendengarkan suatu lagu, dia merasa lirik yang ada di dalam lagu itu, dia merasa bahwa kalianlah yang mengirimkan kata-kata itu. Oke, we will be together again. Dan dia juga bilang bahwa kalian akan bersatu kembali mungkin setelah semuanya balance di sini. Setelah dia mengobati rasa lukanya dia yang terdahulu, dan dengan cara itulah kalian akan bisa dipersatukan kembali. Mari kita lihat pesan dari kartu in the shadow. Okay. I can still see you standing there. Oke, dia juga bilang bahwa dia masih bisa melihat bahwa contoh kecil di sini, misalnya kalian pernah mengunjungi dia dan kalian berdiri di depan pintu kamarnya dia atau pintu rumahnya dia. Dia di sini terkadang di saat dia melihat tempat itu, dia masih bisa melihat kalian ada di situ buat dia. I focus on you instead of my pain. Jadi seperti tadi saya merasa di sini dia bilang I focus on you, artinya dia fokus dengan kalian daripada sakitnya dia. Jadi berarti orang ini dia seperti tidak menghiraukan perasaannya dia atau lukanya dia karena dia terlalu fokus dengan kalian. Oke, sedangkan dia masih perlu pengobatan diri di sini. I'm waiting for an apology. Oke, di sini ada seseorang yang menunggu permaafan. Jadi mungkin Aries yang perlu minta maaf kepada dia, ataukah di sini energi bisa vice versa. Mungkin kalian Aries yang menunggu orang ini untuk minta maaf kepada kalian. Dan seperti biasa, janganlah kita menunggu sesuatu dari seseorang atau mengharapkan sesuatu dari seseorang, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu untuk membahagiakan kita. Kita tidak bisa mengontrol siapapun kecuali diri kita sendiri. Dan terkadang hal itu pun susah buat kita lakukan. Oke, jadi kalau kalian yang menunggu maaf dari orang ini, daripada kalian menunggu
kata maaf dari dia. Mungkin kalian bisa langsung memaafkan dia lewat doanya kalian, lewat meditasi. Dan seperti sering saya bilang, ada Ho'oponopono method di sini, di mana kalian di saat kalian meditasi, kalian duduk, tutup matanya kalian, dan bayangkanlah bahwa orang ini ada di depannya kalian, dan bilang kepada dia, bilang kepada dia, seperti please forgive me, artinya saya minta tolong, maafkan saya. I'm sorry, artinya saya minta maaf. Dan bilang thank you, terima kasih. Dan terakhir kalian bilang I love you, saya masih peduli dengan kamu, atau saya mencintai kamu. Seperti itu, ungkapkanlah kata-kata itu sebanyak yang kalian perlukan. Karena dengan melakukan hal itulah kalian akan bisa menenangkan jiwanya kalian. Dan juga kalian bisa melepaskan energi negatif dari diri kalian dan juga energi negatif dari seseorang. Oke. Mari kita lihat pesan dari Message of Love. Denial, detach with love to clearly see the truth. Oke, jadi seperti tadi saya merasa di sini kalau kalian ingin mendetach diri kalian atau melepaskan energinya kalian dari orang ini, terutama buat kalian yang mungkin lagi ada masalah saat ini, cobalah kalian melepaskan diri dari orang ini, akan tetapi juga kalian menggunakan rasa sayang itu. Janganlah kalian SMS John bilang, hey John, saya marah sekali sama kamu, saya tidak mau komunikasi dengan kamu, saya benci kamu, dan bla bla bla. Jangan menggunakan kata-kata itu. Bilang, mungkin kalian bisa bilang ke dia, hey John, saya tahu kita ada masalah saat ini, dan saya ingin memberikan sedikit waktu luang buat kamu untuk berpikir, dan juga buat saya untuk berpikir, agar supaya kita sama-sama tahu apa yang kita inginkan, dan seandainya Tuhan mengizinkan kita untuk bersatu kembali, kita akan memiliki energi yang lebih balance, atau energi yang lebih stabil, lebih seimbang, seperti itu. Jadi kalau kalian putus, janganlah kalian marah-marah, atau terutama bilang kepada dia, oh kamu orangnya tidak berguna, kamu orangnya bla bla bla. Mereka bukan ciptaannya kamu. Tuhanlah atau ilah-ilah yang menciptakan manusia ini atau orang ini. Jadi janganlah kita menghina ciptaan dari ilahi. Oke? Addiction. An addiction is affecting this relationship. Jadi ada orang yang masih memiliki addiction atau kebiasaan buruk. Karena hal itulah kalian memiliki masalah di dalam hubungannya kalian. Apakah orang ini dia suka keluar masuk di dalam hidupnya kalian, ataukah dia belum mengobati rasa lukanya dia dan sebagainya. Jadi kebiasaan buruk apapun di sini yang dia miliki, hal itulah, atau kalian miliki, hal itulah yang menutup hubungan kalian. Stability, this relationship can stand the test of time. Oke, jadi stability, saya merasa hubungan kalian sangatlah, sebenarnya koneksi kalian di sini sangatlah kuat. Jadi karena seperti tadi saya merasa Six of Cup di sini, mungkin dia merupakan pasangan kalian di kehidupan yang terdahulu. Maka dari itulah hubungan kalian sangatlah kuat di sini. Dan di sini dia bilang this relationship can stand the test of time. Artinya hubungan ini sebenarnya bisa melewati ujian apapun yang akan terjadi. Karena hubungan kalian sangat kuat, maka dari itulah ujian apapun yang terjadi, kalian bisa melewati ujian itu. Karena hubungan kalian sangat kuat, oke? Oke, jadi itu yang kita dapat hari ini buat kalian yang berbintang Aries. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.